Perlu digarisbawahi, seseorang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya hanya bicara kuantitas tapi tidak bicara kualitas. Sampai tingkat kejaksaan di wilayah-wilayah. Dan itu jaksa nggak usah marah kalau dikritik, itu kan wajar biasa. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berbuat, tidur saja di rumah kan gitu. Bro, ini ada kan penjelasan nih dari Kejaksaan Agung bahwa Tom Lembong ini dijebloskan dalam rupanya dalam kasus impor gula ya. Iya. Dia menjelaskan Tom Lembong menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya memberi izin impor gula kristal mentah, gitu ya, sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih yang biasa kita konsumsi. Kira-kira seperti itu, Pak Guru. Pada tahun 2015 yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta melainkan hanya BUMN. Katanya gitu di situ kesalahannya. Apalagi di Indonesia sedang mengalami surplus gula saat itu. Jadi dianggap waktu pada saat itu gula itu kita surplus, jadi nggak perlu impor gitu ya alasannya. Penjelasan ini rupanya semakin memantik netizen menguliti data-data kejaksaan. Berdalih pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, seseorang bisa dipidana tidak mesti menerima uang. Perbuatan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan orang lain sudah bisa dipidana. Ini alasannya. Jadi katanya nggak perlu dulu pembuktian bahwa harus menerima uang. Makanya kita bertanya-tanya, ada nggak aliran dana yang masuk ke Tom Lembong? Ada nggak kickback kan gitu? Kalau menurut Pak Ugro nih, pengalaman sebagai Pak Ugro ini kan mantan Wakapolri dan basicnya penyidik ya, reskrim dulu. Ganjil banget nggak nih Pak Ugro? Ya, selama jadi penyidik, kita kalau bicara tentang pasal peristiwa perbuatan tidak pidana, itu kan berarti dilihat unsur-unsurnya. Ya. Pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, ya kemudian merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya kan? Enggak, ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu, ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tindak pidana korupsi, Pak. Itu extraordinary crime sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya. Iya, karena begini, kalau di kepolisian sebagai hukum acara pidana ada suatu peristiwa, kemudian dibuatkan laporan polisi atau di KPK laporan kejadian LK. Tapi di kejaksaan saya nggak tahu apakah itu LI atau laporan jaksa atau laporan polisi atau laporan kejadian. Nah, laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan sprindik langsung. Nah, baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tindak pidana berbeda dengan penyelidikan intelijen. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu di penegakan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat perintah penyelidikan sebelum ada surat perintah penyidikan. Di situ. Jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya aja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyidikannya menurut saya cukup salah berat, bukan salah sedikit, salah berat di sini, gitu loh. Jadi kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu Menko Equine, kemudian bea cukai, barang ini gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal, atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah semua belum. Kemudian tadi aliran dana, merugikan keuangan negara. Kalau nggak ada keuangan negara, mau dikatakan korupsi, pasalnya pasal 2, pasal 3 sama di situ. Masa dia ada pengecualian kalau Tom Lembong tidak usah ada aliran dana? Kan aneh di sini. Di situ aja menurut saya. Berarti baru dari segi formalitasnya aja. Mekanisme formalitasnya kita melihat sudah banyak keganjilan ya. Belum kita bicara substansinya ya. Sangat banyak keganjilan. Kalau jaksa sekarang mulai kewalahan menjawab tidak perlu ada aliran dana. Masyarakat menanyakan, kok nggak ada aliran dana? Loh, ini bukan asal tanya, asal jawab, bukan. Jelaskan secara hukum tadi. Unsur-unsur pasal tadi, jaksa bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Berarti dia harus menjelaskan dulu unsur-unsurnya. Iya. Terpenuhi nggak unsur-unsurnya? Loh, iya kalau Kementerian Lembaga Negara, Pak, itu kan ada yang ngawasi, BPK juga ngawasi. Oke. Inspektorat juga ada di situ. Oke. Jadi jaksa jangan memaksakan kepanjangan kuku-kukunya nancep ke semua kementerian supaya takut. Ya kan? Saya melihat di sini di depan kelihatannya jaksa tuh wah kencang sekali nih, nggak takut. Tapi endingnya kelihatan mulai ketakutan. Oke, jadi kelihatannya Kejaksaan Agung banyak membongkar kasus awal-awalnya heboh, Iya. tapi endingnya nggak jelas. Nggak ada yang asuransi mana? Asabri, Jiwasraya segala itu. Ya. Aliran dananya mengalir sampai ke laut itu nggak pernah kelihatan. Oke, Ya kan? Kan aneh, timah. Berapa yang terlibat nggak diperiksa. oke. Seperti itu. Jadi kasus menerima 27 miliar Menpora itu. Iya, Ya kan? Itu sebetulnya bisa dikenakan 480 untuk Undang-Undang 31 tahun 1999 dan korupsi. oke. Sehingga penyidikannya jaksa harusnya minta bantuan Kapolri, tolong disidik tindak pidana penadah uang hasil korupsi 27M kepada Menpora oleh Kapolri. Kan gitu, Pak. Jadi walaupun dia kembalikan tidak menghapuskan Itu tindak tidak pidana. menghapuskan, kok enak sekali nanti kalau ketahuan dikembalikan, kalau enggak diambilkan gitu. Jadi selama ini Pak Ugro mengamati bahwa pola penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, melakukan penyelidikan ini sepertinya suka menyimpang ya, bias ya. Ya, hanya bicara kuantitas tapi tidak bicara kualitas. Sampai tingkat kejaksaan di wilayah-wilayah. Dan itu saya alami sendiri, perusahaan swasta dikenakan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah. Akhirnya apa? Dihentikan karena tidak cukup bukti. Masa ada tambang dipasang jaksa lain itu, bukan polisi lain ya. Tambang itu kan tanah negara. Dia PNBP dia bayar, pajak dia bayar, di mana kerugiannya? Seperti itu. Oke, jadi kelihatannya kalau menurut Pak Ugro, kejaksaan ini hanya mengejar menyelesaikan kasus secara kuantitas. Banyak gitu jumlahnya, tapi kualitasnya tidak terpenuhi ya, amburadul. Kalau saya lihat judulnya bagus tapi isinya nggak ada. Oh, Nggak menyelesaikan. Nah, kesimpulannya di bawah itu nggak ada, nggak sama dengan judul di atas. oke. Kita bisa lihat ya banyak kasus-kasus besar, Iya. tapi ujung-ujungnya nggak selesai juga ya. Ya saya ikuti kan yang asuransi saja jelas itu, ya kan. Kemudian korupsi yang kaitan BTS di situ, Iya. ya kan. Itu Kenapa nggak tuntas ragu-ragu, ya kan. Kemudian timah, Oke. itu kan juga sudah dibuka di publik, gitu loh. Katanya 300 triliun ya. Lah ya di mana buktinya uang itu kemana gitu? Nggak pernah dibuka seterang-terangnya seperti itu. Siapa-siapa yang terlibat nggak jelas ya. Oh iya, iya betul, betul. Oke, berarti kalau begitu Pak Ugro, bahwa disinyalir atau kuat dugaan bahwa kasus Tom Lembong ini ada muatan politisnya nggak? Sangat banyak muatan politis di situ daripada muatan politik hukumnya. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat, Tom Lembong ini dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian di masa lalu di timnya Anies Caimin ya? Apakah kira-kira ada dugaan ke sana tuh Pak? Banyak indikasi seperti itu yang orang diucapkan itu tidak ada salahnya. Oke. Jadi orang menganalisa penangkapan Pak Tom Lembong ini yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat-pengamat hukum, pengamat masalah sosial itu tidak ada salahnya di situ. Jadi ya kalau menurut saya jaksa nggak usah marah kalau dikritik itu kan wajar biasa lah. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berbuat tidur saja di rumah kan gitu aja.